wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Alfira Septiani dari Institut Agama Islam Negeri Metro. Sekarang saya bersama dengan Bapak Komarudin selaku yang memiliki usaha yang saya teliti di mata kuliah yang lalu. Baiklah, untuk Bapak Komarudin, saya ingin sedikit bertanya-tanya. Habis dari musola ya kayaknya Bang ya. Ini belum sempat salin, ini kamu sudah datang. Gak apa-apa Bang ya. Yang penting rapi. Yo, oke, tema yang sekarang itu tentang pengelolaan keuangan di Komar Tailor. Nah, ternyata Komar Tailor ini insya Allah sudah berjalan lebih udah lama Bang ya? Dari tahun 97. Dari tahun 97. Nah, jadi gini Bang, saya akan bertanya sedikit demi sedikit. Oke. Sebelumnya saya jelasin terlebih dahulu kenapa saya manggil Mang, karena lebih luwesnya seperti itu ya. Jadi mohon maaf Di desa. di desanya. Di desanya. Oke, saya akan bertanya sedikit-sedikit. Sejarah singkat Komar Tailor itu seperti apa, Bang? Kalau ngomong-ngomong sejarah, ini awalnya karena tadinya lulus SMA, ini pengen kuliah, nggak punya duit, coba mencari alternatif baru yang bisa menghasilkan duit, dan saya memilih untuk belajar menjahit. Dalam hal ini menjahit, belajarnya itu pakaian pria dan wanita yang tadinya cuma iseng-iseng, ternyata setelah dilanjutkan, dipelajari, kemudian rotok agak pintar sedikit, ternyata malah ini bisa bikin untuk hidup, dan alhamdulillah sampai sekarang usaha saya dalam menjahit baju ini ya bisalah menghidupi keluarga saya, anak-anak saya juga bisa kuliah, alhamdulillah. Alhamdulillah Bang ya. Kayaknya sejarahnya ya, sampai sekarang itu. Kalau cerita panjang nanti sampai zaman lengsernya presiden yang selanjutnya belum selesai. Iya. Bang, ada lagi Bang, segmentasi pasar yang dituju oleh Komar Tailor itu siapa aja sih? Oh, kalau pasar ini semuanya, dari mulai anak-anak TK, kemudian SD, SMP, SMA untuk busana muslim, terus yang almet, alma mater, dan semuanya, baik itu baju laki-laki maupun perempuan. Ya saya karena awalnya memang belajarnya ke sana, laki-laki dan perempuan, sampai sekarang ya 5 order ya nggak apa namanya, nggak hanya satu model saja, laki atau perempuan saja, jadi semuanya. Jadi semua kalangan ya Bang ya? Semua kalangan. Dan itu semua baju juga Bang ya? Iya, semua baju, seragam, Seragam ya. seragam sekolah, seragam Kadang kantor. apa? Rame-rame gitu Bang ya? Apa namanya? Kalau buat apa gimana? Kalau ibarat konveksi gitu Bang ya? Enggak, juga ada yang mandiri, ada yang juga kantoran, seragam-seragam rumah sakit juga masuk. Masuk ya, Oh, ininya semuanya, yang iya. penting jangan pakaian dalam aja. Yang penting jangan pakai dalam ya katanya. Oke, selanjutnya, dari mana sih Bang sumber pendanaan usaha atau modal pertama kali mendirikan Komar Tailor ini? Kalau modal awalnya, karena saya modal awalnya cuma modalnya cuma bisa aja, nggak punya duit. Jadi untuk pertama beli mesin, kemudian dulu awal-awalnya kan pas masih bujang itu saya buka di Metro. Ya. Itu nggak punya duit, namanya bujang. Jadi awal-awalnya saya untuk beli mesin dan segala macamnya itu, untuk ngontrak tempat awalnya saya buka di tahun 97 di 38 Banjarujo itu. Dulu awalnya ya duit minjem di Bank Syariah. Awal-awalnya itu. Kemudian sudah bisa mulangin ya, karena terus terang saja kalau jahit ini modalnya kan nggak banyak. Iya benar. Cuma awalnya aja beli mesin, kesananya ya guru modal benang aja. Modal benang ya. Intinya maksudnya kalau udah di sini modal pribadi ya. Ah iya, modal pribadi. Kesininya modal pribadi. Nggak perlu utang, karena biasanya yang namanya dapat order borongan juga itu sudah ada uang DP lah, Iya, 30 atau 50% untuk beli bahan dari pemesan itu sendiri. Jadi ada modal dari konsumen. Ada. Memang berapa kisaran jumlah dana tersebut Bang? Waktu pertama pendirian tuh kisaran dananya. Waktu itu di tahun 97 itu saya minjem duit itu kalau nggak salah 2 juta. 2 juta. Oh, terus kalau untuk dana pribadi yang sudah di sini? Dana pribadi yang di sini ya untuk operasional harian aja. Oh, Nggak banyak. nggak banyak. Kalau ada yang pesan baru beli. Oh, baru berbahan gitu ya. Jadi nggak nampung stok gitu, nggak, karena kalau bahan di
tampung stok itu kalau ketika bahan itu nggak ada yang pesan, bahannya terus aus, Iya benar-benar. apa lapuk gitu. Iya iya iya. Terus bagaimana sih Mang pengelolaan keuangan dari Komar Tailor ini? Apakah selalu merencanakan kebutuhan modal setiap bulannya untuk belanja, contohnya kayak belanja bahan-bahannya gitu Mang? Kalau pengelolaan keuangan untuk belanja ini disesuaikan dengan pemesan. Iya, pemesan. Jadi Ketika ada yang pesan, ya baru belanja. Kalau nggak ada yang pesan, ya nggak belanja. nggak belanja. Iya, ya, jadi ngikutin gimana konsumen Mang ya. Iya. Mang, berapa sih Mang kisaran biaya pembuatan satu potong baju di Komar Tailor ini, dan apakah biaya ditentukan dari tingkat kesulitan atau kemudahan dalam model baju? Maksudnya jasanya gitu Ya, ya? jasanya. Jasanya kalau ada orang jahit tempat saya gitu, Ya. tapi kalau ongkos atau jasa per setelnya itu 150. 150 Kalau per ya. setel, kalau atasan aja pakai pouring 85 hingga 90.000, dan untuk besar kecilnya jasa ini sedikit banyak yang memang dipengaruhi dari model si pemesan. Kalau modelnya susah kayak baju manten, terus ini ya agak Mahal. nah, tapi Iya. kalau satu potongnya anak kecil, masa iya mau disamakan Iya, dengan benar. yang besar, nanti ya nggak pada mau jahitin ke sini. Iya. Terus yang selanjutnya Mang, coba ceritakan sejarah singkat alur konsumen apabila ingin menjahit baju, misalnya dari buku baju dan sebagainya gitu. Kalau alur orang pesan baju sama saya, ini karena dulu saya awalnya buka jahit itu di Metro dan sekarang pulang sampai sekarang, konsumen saya kebanyakan orang dari wilayah Metro 16, Oh, iya, 8 dan 15 itu. Pelanggan tetap memang ya. Jadi untuk alur pemesannya biasanya kami pakai apa? HP. HP ya, Umpamanya, pemesanan. kapan mau ke Metro? Nanti kita janjian ketemu di kantor mana atau sekolahan mana, baru datang, terus ya diukur, kemudian habis diukur bisa dihitung bahannya habis berapa, baru belanja. Terus habis itu baru langsung masuk ke pengukuran pengukuran. Pengukuran baju. Jadi alurnya terstruktur Mang ya. Nah, Jadi kalau ibarat kata tuh terkontroling lah ya Mang ya. kecuali Terorganisasi ya. kecuali ada yang memang pelanggan-pelanggan ini yang memang sudah langganan lama dan sudah ada ukuran di rumah, ya tinggal pesan melalui WA, bikinin baju yang ukurannya kemarin, ya itu baju bisa dilaksanakan tanpa harus diukur tembus. Iya iya iya. Jadi ya konsumen juga lebih mudah ya Mang. Ya kalau Apalagi sekarang udah enak juga, Iya. udah ada HP dan sebagainya. Kalau zaman-zaman dulu kan sulit ya Mang ya. iya, kebanyakan sih sekarang ini karena pelanggan lama, jadi ya kebanyakan tidak mengukur lagi. Kalaupun ada yang harus diukur lagi, mungkin karena ada perubahan fisik, tambah gendut atau tambah Iya. lama, baru diukur Iya lagi. benar-benar. Baik Bang, coba jelaskan sedikit laporan keuangan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Komar Tailor, sederhananya aja. Maksudnya kayak pencatatan keluar masuk barang gitu, apa gimana? Kalau maksudnya pencatatan Ini kayak laporan keuangan gitu loh, Mang, kayak mencatat pembelanjaan bahan baku gitu. kalau itu nggak tercatat apa sih ya? Secara rinci gitu Secara ya? rinci nggak, ya tadi tergantung kalau ada yang pesan baru dicatat. Oh, berarti gitu. masukan ya Mang ya, ada Iya. pemasukan, ada pengeluaran gitu Mang ya, laporannya Mang ya. Mungkin pendapatan per bulan hanya dikira-kira mungkin Mang ya. Iya, yang pasti kebutuhan sehari-hari, ujian anak-anak sekolah, ya alhamdulillah selama ini masih Bisa tercukupi, tidak harus kemudian ngutang sana sini, alhamdulillah. Terus Iya, Bang. Jadi cuman mencatat keluar masuk barang, terus mencatat pesanan gitu aja Mang ya. iya, Terus pembelian bahan baku mungkin seperti itu Mang ya. Jadi biar tahu berapa sih kisaran pendapatan dalam satu bulan Mang ya. Mang, sekali lagi Mang ya, satu lagi nih. Mohon maaf nih Mang ya, dalam satu bulan keuntungan yang didapatkan itu berapa Mang? Dikira-kira aja. Kalau ngomong keuntungan relatif. Relatif yang ini kalau pas rame aja lah gitu, kalau pas Ya, rame-ramenya kalau pas rame. sebelum Covid ini. Ya
ada 6 kali ya, 6-7 jutaan ya. 6 sampai 7 juta. Oh, itu omset besar ya. Itu udah terbagi atau emang sudah bersih 7 juta? Udah bersih. Udah bersih. Oh, jadi dari gaji karyawan, Mas Anda kan ada karyawan itu sudah di luar 7 juta itu? Iya. Oh, berarti besar emang ya omsetnya emang ya? Iya, lumayan. Lumayan, alhamdulillah. Oke, baiklah, itu tadi sedikit bincang-bincang saya dengan Bapak Komarudin. Sini saya akan mengevaluasi atau interview singkat bahwasannya sejarah pertama kali Bapak Komarudin berdiri itu pertama kali di Metro, Mang ya? Iya. Di Metro itu pertama kali ikut-ikut apa Bang tadi ya? Tadinya karena pengen kuliah nggak bisa, nggak punya duit, Nggak jadi punya duit. Oh ya, jadi pelarian ya. Jadi pelarian, awalnya pelarian. awalnya pelarian. Terus yang selanjutnya segmentasi yang dituju oleh Bapak Komarudin ternyata dari semua kalangan, baik itu anak kecil, remaja dan sebagainya, itu semua masuk. Yang selanjutnya sumber pendanaan atau modal utama tadi yang pertama kali karena dulu di Metro masih cuma untuk pelarian itu minjem dari bank memang ya, hanya untuk beli mesin. Terus setelah pindah ke Purbolinggo, beliau sudah menggunakan modal pribadi. Jadi saya ambil itu dari modal pribadinya. Yang selanjutnya, berapa kisaran jumlah dana tersebut? Itu Mang Komar relatif Bang ya. Yang pertama itu 2 juta Bang ya. Iya. 2 juta, terus yang selanjutnya itu dari modal pribadi dari konsumen. Jadi gimana ya? Relatif, jadi ngikutin pemesanan dari konsumen karena DP, ikut menggunakan uang DP tersebut tadi. Terus tadi juga merencanakan kebutuhan modal setiap bulannya. Iya, ternyata Mang Komar itu merencanakan bahwasannya kalau ada yang menjahit baju, disitulah Mang Komar akan merencanakan modal per bulannya. Jadi tergantung. Jadi bukan modal per bulan, dia masuknya di sini per hari. Jadi kalau ada yang mesen baru dibelikan bahan. Ya. Yang selanjutnya, kisaran biaya satu potong bajunya itu dilihat ternyata dari tingkat kesulitan dan kemudahannya juga, terus dari modelnya, dari model, dari bahan yang digunakan, terus tadi kisarannya juga 150 sampai dengan 85.000 itu paling kecil. Kalau untuk bahan-bahan seperti membuat baju pengantin dan sebagainya itu mungkin lebih besar ya, mungkin bisa mencapai lebih dari 150. Terus untuk pencatatan tadi ya, pengelolaan laporan keuangan tuh secara sederhana namun terstruktur, bahwasanya ada laporan pembelanjaan bahan baku, terus pengeluaran dan pemasukan keuangan Mang ya. Terus pendapatan per bulan juga yang sudah dikira-kira. Tapi alhamdulillah itu sudah bisa mencukupi segala kebutuhan dari istri dan sebagainya Mang ya. Terus omset per bulan ternyata sudah mencapai 7 juta, itu sudah bersih. Mungkin kalau kotornya itu hampir 10 ya Mang ya, mungkin ada Mang ya. Hampir 10 dari untuk gaji karyawan dan sebagainya. Baiklah, itu sedikit bincang-bincang saya dengan Bapak Komarudin. Terima kasih Bapak sudah mau direpotkan sedikit untuk wawancara dengan saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.